yang pertama ada obat saluran pernapasan. Obat yang pertama nama generiknya ada Phenylephrine, itu nama mereknya ada Robitussin, untuk sediaannya sirup, kekuatan sediaannya 5 mg, untuk dosisnya 10 mg oral setiap 4 jam. Untuk efek sampingnya sendiri itu ada gangguan jantung, brachialergi, mual, muntah, nyeri dada, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Untuk interaksinya itu ada jangan gunakan obat saat mengonsumsi inhibitor. Obat selanjutnya ada ephedrine, untuk nama mereknya ada Asmatolon, untuk sediaannya tablet dan kekuatan sediaannya 12,5 mg. Untuk dosisnya, dosis oral untuk dewasa itu 12,5 sampai 25 mg tiap 4 jam, dan dosis maksimumnya 150 mg dalam sehari. Untuk efek sampingnya ada pusing, sakit kepala, mual muntah, gelisah, gugup, dan penurunan nafsu makan. Untuk interaksi obatnya itu dengan beta blockers, efek ephedrine dapat dipengaruhi atau berlawanan oleh beta blocker. Penggunaan bersama dapat meningkatkan efek atau risiko kardiovaskuler. Untuk obat selanjutnya itu ada pseudoephedrine, untuk nama mereknya ada Crovert, untuk sediaannya tablet. Untuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 60 mg, untuk dosisnya dosis dewasa 30 sampai 60 mg tiap 4 sampai 6 jam sesuai kebutuhan. Dan efek sampingnya itu insomnia atau sulit tidur, gelisah, kegugupan, pusing, sakit kepala, detak jantung cepat, tekanan darah meningkat. Dan interaksi obatnya itu nanti dengan obat antidepresan bisa memperkuat efek sinus atau meningkatkan tekanan darah dan risiko aritmia. Obat selanjutnya ada golongan bronchodilator. Itu obatnya yang pertama ada Tarbutalin, nama mereknya adalah Lasmalin, untuk sediaannya tablet, ada yang tablet, ada yang sirup. Untuk yang tablet dosisnya 2,5 mg dan yang sirup 1,5 mg per 5 mili. Dan untuk dosisnya dewasa 2,5 sampai 5 mg 3 kali sehari setiap 6 jam, dan dosis maksimumnya 15 mg per 24 jam. Untuk efek sampingnya itu ada tremor, ada denyut jantung meningkat, pusing, pingsan, kecemasan, kegugupan, insomnia, sakit kepala, dan hiperglikemia. Untuk interaksi obatnya itu dengan albuterol, penggunaan bersama dapat meningkatkan efek kardiovaskuler seperti tekanan darah dan denyut jantung atau irama jantung. Untuk dengan interaksi dengan prednison itu dapat memperkuat efek stimulasi kardio. Obat selanjutnya ada salmeterol, itu mereknya ada Fluias 105, untuk sediaannya inhaler, dan untuk dosisnya
Untuk kekuatan sediaannya itu ada 25 mikrogram per inhaler, dan untuk dosisnya itu kalau untuk asma satu inhalasi 50 mikrogram 2 kali sehari, diminumnya pagi dan sore. Untuk efek sampingnya itu ada tremor, ada denyut jantung yang cepat, ada sakit kepala, pusing, kegugupan, kecemasan, iritasi, dan hiperglikemia. Untuk interaksi obatnya itu dengan antibiotik seperti erythromycin itu dapat meningkatkan efek salmeterol atau menambah risiko kardiovaskuler. Selanjutnya untuk golongan anti asma. Golongan anti asma contoh obatnya, nama generiknya ada salbutamol, mereknya ada Astarol. Bentuk sediaannya itu ada tablet, ada sirup. Untuk yang tablet dosisnya 4 mg dan yang sirup 2 mg per 5 ml. Untuk dosisnya yang tablet 2 sampai 4 mg diminum 3 sampai 4 kali sehari. Dan untuk yang sirup dosisnya 2 sampai 4 mg 3 kali sehari juga. Untuk efek sampingnya ada tremor, perasaan gelisah, jantung cepat, sakit kepala, kemerahan, kram otot. Untuk interaksi obatnya itu penggunaan bersama dengan beta blocker dapat mengurangi efek salbutamolnya. Selanjutnya obat prednison itu namanya ada inflasor. Untuk sediaannya tablet, kekuatannya 5 mg, dan untuk dosisnya dosis dewasa 5 sampai 60 mg per hari. Dan untuk efek sampingnya itu ada pusing, sakit kepala, keringat yang berlebihan, insomnia, pembengkakan, nyeri otot, perut kembung, dan gangguan menstruasi. Untuk interaksi obatnya, interaksi dengan antibiotik makrolida dapat menurunkan metabolisme kortikosteroid, mengurangi efek antidiabetik, sehingga perlu perhatian khusus. Selanjutnya golongan antitusif. Golongan antitusif itu indikasinya batuk kering. Untuk generiknya ada kodein, nama mereknya ada Codicaf, bentuk sediaannya tablet, dan kekebalan sediaannya 10 mg. Untuk dosis dewasa bentuknya 15 sampai 60 mg. Dan untuk efek sampingnya itu ada sebelit, mual dan muntah, pusing, kantuk. Dan untuk interaksi obatnya, hati-hati dengan obat depresan sistem saraf pusat seperti benzodiazepin, obat yang mempengaruhi metabolisme seperti amiodarone, cimetidine dapat mengubah efeknya. Selanjutnya ada obat dextromethorphan. Untuk nama mereknya ada Mexinex, dan bentuk sediaannya ada sirup. Terus kekuatan sediaannya 60 ml. Untuk dosisnya 10 ml tiap 4 jam. Dan untuk efek sampingnya itu ada mual, sakit perut, pusing, ngantuk, sakit kepala, kelelahan, dan pembengkakan, kesulitan bernapas, dan halusinasi. Untuk interaksi obatnya itu ada dextromethorphan memiliki interaksi obat serius dengan golongan inhibitor MAO seperti isokarbosiazid. Obat selanjutnya itu ada dipadidramin. Itu nama mereknya ada Lapisif, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 15 mg. Untuk dosis untuk dewasa 15 sampai 60 mg setiap 4 jam hingga 6 jam sesuai kebutuhan.
Untuk maksimumnya 240 mg per hari. Untuk efek sampingnya itu ada sembelit, ada mual dan muntah, pusing atau sakit kepala, mulut kering, dan gatal-gatal. Untuk interaksi obatnya, hati-hati dengan obat depresan secara pusat seperti benzodiazepin. Obat itu karena dapat memperparah depresi pernapasan. Selanjutnya ada golongan obat antihistamin. Untuk obatnya itu ada chlorpheniramine, untuk mereknya ada Antiza, dan ketersediaannya ada sirup. Kekuatan sediaannya 1 mg per 5 ml. Untuk dosisnya anak-anak usia 2-6 tahun itu sirup 1 mg setiap 4-6 jam dan maksimal 6 mg per hari. Untuk usia 6-12 tahun itu 2 mg setiap 4-6 jam dan maksimal 12 mg per hari. Selanjutnya ada efek sampingnya, itu mengantuk, pusing, mulut kering, sakit perut, gangguan penglihatan, gelisah, dan sembelit. Interaksi obatnya itu dengan obat MAOI yang dapat menimbulkan efek fatal, obat penenang dan obat tidur dapat meningkatkan ngantuk, dan obat antipsikotik itu dapat meningkatkan depresi sistem saraf pusat. Yang selanjutnya ada obat promethazine. Untuk nama mereknya itu ada Halmezin, untuk sediaan sirup. Kekuatan sediaannya 5 mg per 5 ml, dan untuk dosisnya 5 mg dan 15 mg per 5 ml. Untuk efek sampingnya itu ada mengantuk, ada pusing, mulut kering, kebingungan, penglihatan, kabur, dan kelelahan. Untuk interaksi obatnya itu dapat meningkatkan risiko efek samping bila digunakan dengan monoamin oksidase dan meningkatkan efek sedasi jika digunakan bersama obat depresan. Selanjutnya ada obat bromfentramin. Untuk mereknya itu namanya Alko, dan ketersediaannya sirup. Kekuatannya 2 mg per 5 ml, dan untuk dosisnya dewasa dan anak-anak di atas 2 tahun berkisar 4 mg sampai 8 mg diminum setiap 4-6 jam. Untuk efek sampingnya itu ada mengantuk, mulut kering, hidung kering, pusing, sakit kepala, mual, sembelit, dan pandangan kabur. Untuk interaksinya dapat berinteraksi dengan obat-obatan MAO, obat penenang, antidepresan. Penggunaan bersamanya dapat meningkatkan efek mengantuk. Selanjutnya ada obat cetirizine. Itu nama mereknya ada Alexion, untuk sediaannya sirup. Dosis kekuatannya 5 mg per 5 ml, dan untuk dosisnya dosis dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun itu 5 mg 1 kali sehari, 1 jam pertama. Untuk anak 6-12 tahun itu ada 2,5 sampai 5 mg 1 kali sehari, dan anak 2-6 tahun itu 2,5 mg sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu ada perut kering, mengantuk, kelelahan, sakit kepala, pusing, mual, muntah, batuk, dan nyeri tenggorokan. Untuk interaksi obatnya sendiri ada interaksi dengan obat antidepresan seperti trazodone, ya, itu dapat meningkatkan efek sedasi. Penggunaan bersama dengan alkohol dan obat penenang seperti diazepam itu dapat meningkatkan depresi sistem saraf pusat dan efek ngantuk. Selanjutnya ada golongan ekspektoran. Golongan ekspektoran ini ada guaifenesin, mereknya ada Brodivar Plus. Itu untuk sediaannya tablet, kekuatannya 100 mg. Untuk dosisnya dewasa itu 200 sampai 400 mg. Minumnya setiap 4 jam, maksimal 24 jam hari. Untuk efek sampingnya ada sakit kepala, mual, muntah,
sakit perut dan pusing. Untuk interaksi obatnya dapat meningkatkan efek obat setelah digunakan. Penggunaan bersama obat lain menyebabkan ngantuk yang harus diperhatikan. Untuk selanjutnya ada obat amonium klorida. Itu mereknya ada Formusin. Ketersediaannya sirup, kekuatannya 62,5 mg sampai per 5 mili. Dosisnya menggunakan sendok takar sesuai dosis. Dikocok dulu botolnya sebelum minum. Untuk efek sampingnya ada mengantuk, pusing, sakit kepala, mual, muntah, dan sakit perut. Untuk interaksi obat dengan obat diuretik meningkatkan resiko hipokalemia. Penggunaan bersama dengan obat lain itu harus diwaspadai. Selanjutnya ada obat golongan politik. Itu untuk penyakit paru dan lupus. Yang pertama ada Ambroxol. Itu nama mereknya ada Berea. Dan ketersediaannya itu tablet dosis 30 mg. Kekuatan 30 mg. Dan untuk dosisnya itu dewasa dan anak di atas 12 tahun ada 30 mg 2-13 hari. Untuk usia 6-11 tahun itu 15 mg 2-13 hari. Untuk efek sampingnya itu ada mual, muntah, diare, rasa tidak nyaman di perut, alergi, gatal, bengkakan, pusing, dan nyeri kepala. Untuk interaksi obatnya sendiri itu ada tidak banyak. Untuk Ambroxol harus berhati-hati ketika digunakan. Dapat menyebabkan infeksi saluran nafas. Selanjutnya ada obat Bromexin. Itu nama mereknya ada Bromifar. Untuk sediaannya tablet. Untuk kekuatannya sendiri 8 mg dan dosisnya untuk dewasa 16 mg 3 hari. Dan untuk anak-anak lebih rendah. Dan untuk efek sampingnya sendiri ada mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, dan nyeri perut. Untuk interaksi obatnya dengan Bromexin dapat meningkatkan penyerapan antibiotik seperti amoxicillin, erythromycin. Dan jika digunakan bersamaan harus hati-hati karena dapat berisiko darah yang tersumbat. Selanjutnya ada obat Erdoshtein. Mereknya ada Fricox. Untuk sediaannya ada tablet. Kekuatan sediaannya 300 mg dan untuk dosisnya untuk dewasa 300-350 mg per hari bagi 2 kali dosis. Untuk efek sampingnya sendiri itu ada sakit perut, rasa tidak nyaman di perut, sakit kepala, dan gejala flu. Untuk interaksi obatnya sendiri belum terdapat laporan interaksi obat yang spesifik. Ada Erdoshtein dapat dikombinasikan dengan antibiotik, bronchodilator, dan obat penenang batuk. Selanjutnya ada golongan Leukotriene. Golongan Leukotriene itu ada Montelukast dan mereknya itu ada Isivas. Itu sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 10 mg dan dosisnya itu 10 mg. Dan untuk efek sampingnya itu ada depresi, gangguan tidur, pikiran, dan perilaku bunuh diri. Untuk interaksi obatnya dengan Abiraterone topikal, Abiraterone agregasi. Selanjutnya ada obat Zafir Bukas. Itu mereknya ada Apolat.
dan dosisnya tablet dosisnya 20 mg dan dosisnya 20 mg oral 2 kali sehari 1 jam sebelum atau 2 jam sebelum makan. Dan untuk efek sampingnya itu nyeri bagian perut, feses pucat, urinnya berwarna gelap. Untuk interaksi obatnya dengan obat aspirin, Lexapro dan Similac. Selanjutnya ada golongan respiratory inhaler. Itu obatnya salbutamol, mereknya ada Astarol. Untuk sediaannya ada tablet dan sirup. Untuk tablet itu sediaannya 4 mg dan untuk sirup itu 2 mg per 5 ml. Untuk efek sampingnya itu ada tremor dan sakit kepala dan kram otot. Untuk interaksi obatnya dengan kortikosteroid itu untuk asma. Selanjutnya ada obat Indacaterol, itu namanya ada Bresaler, itu bentuk sediaannya kapsul dan kekuatan sediaannya 150 mikrogram dan 300 mikrogram. Untuk dosisnya satu inhalasi itu sekali sehari, satu inhalasi itu 75 mikrogram. Dan untuk efek sampingnya ada nyeri lengan, nyeri dada, sesak, pusing, batuk, dan detak jantung yang cepat. Untuk interaksinya dengan amlodipine, tropikal, Amaryllis, Abilateron, Ambroximib, dan Acarbose. Yang selanjutnya ada golongan thiazolidinedion. Itu nama jenisnya ada pioglitazol, mereknya ada Actos. Untuk sediaan tablet salut itu dosis kekuatannya 15 mg dan untuk dosisnya itu 15 sampai 45 mg per hari, satu kali sehari. Untuk efek sampingnya ada gangguan saluran cerna, ada peningkatan berat badan, edema dan anemia. Dan untuk interaksi obatnya dengan insulin, resiko retensi cairan untuk jantung dan jantung. Untuk dengan gemfibrozil itu meningkatkan kadar pioglitazon dalam darah. Dan untuk rifampicin itu menurunkan kadar pioglitazon. Selanjutnya ada golongan alpha glucosidas inhibitor. Itu nama jenisnya ada Acarbose, nama dagangnya ada Glucobay. Untuk sediaannya tablet kekuatan 100 mg. Untuk dosisnya itu 50 mg 3 kali sehari bisa makan. Pertama, untuk efek sampingnya sendiri itu ada kembung, sakit perut, diare, dan naiknya berat badan. Untuk interaksi obatnya itu dengan sulfonylurea atau insulin dan dapat menyebabkan risiko hipoglikemia. Selanjutnya ada golongan ada obat migritol dengan nama mereknya Glycet. Sediaan tablet kekuatan 25 mg itu dosis pemeliharannya 50 mg hingga 100 mg 3 kali sehari. Untuk dosis maksimumnya itu 100 mg 3 kali sehari. Untuk efek sampingnya sendiri digunakan bersama insulin atau obat lain dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah yang berlebihan. Untuk interaksi obatnya sendiri itu suplemen enzim pencernaan tertentu dapat menurunkan efek migritol. Tidak boleh dikonsumsi bersamaan alkohol. Yang selanjutnya itu ada golongan meglitinib. Untuk generiknya itu ada meglitinib dengan Siramalix. Itu ketersediaannya tablet dengan dosis dan kekuatan 20 mg, 120 mg
Dan untuk dosisnya sendiri itu 120 mg secara oral 3 kali sehari sebelum makan. Untuk pelaksanaannya sendiri itu ada sakit kepala, ada pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk, mual, diare. Dan untuk interaksinya sendiri jangan konsumsi dengan rifampicin, barbiturat, kortikosteroid, dan diuretik diasid. Selanjutnya ada golongan DPP4 inhibitor. Itu nama sebenarnya ada atopipi dengan nama mereknya Mesinan. Tentu saja tablet kekuatan 6,25 mg. Untuk dosis hasilnya dewasa 25 mg sekali sehari. Dan untuk efek sampingnya sendiri itu ada nyeri, sesak napas, pusing, dan untuk interaksi obatnya itu dengan anabolic, meningkatkan keparahan hipoglikemia. Yang selanjutnya ada obat sasagripin, itu mereknya ada Omlidis. Untuk tablet kekuatan 2,5 mg dan 5 mg. Dosisnya sendiri itu 5 mg sekali sehari. Efek sampingnya hipoglikemia, ruam, infeksi saluran nafas atas, dan infeksi saluran kemih. Untuk interaksinya meningkatkan interaksi obatnya itu penggunaan bersama dengan pengobat JP364 itu meningkatkan bioavailabilitas sasagripin. Untuk selanjutnya ada golongan SGL T2 inhibitor. Itu indikasinya untuk diabetes mellitus tipe 2. Ada eribifozin, itu namanya ada Segrahiro. Untuk tablet kekuatan 5 mg dan 15 mg. Untuk dosisnya itu 5 mg oral sekali sehari, minum di pagi hari. Dan untuk efek sampingnya itu bau pada vagina, keluarnya cairan, gatal, kemerahan, gatal, muka, ruam. Dan untuk interaksi obatnya itu dengan obat acetaminophen dengan suppositoria dan aspirin. Yang selanjutnya ada dapagliflozin, itu namanya ada Forxiga. Untuk dosisnya tablet salut 5 mg dan 10 mg obatnya. Dan untuk dosisnya itu 5 mg minum secara oral sekali sehari. Dan untuk efek sampingnya itu infeksi jamur pada vagina dan infeksi jamur pada penis, hidung tersumbat, pilek dan sakit kepala serta sakit tenggorokan. Untuk interaksi obatnya dikonsumsi dengan capivasertib. Dan selanjutnya ada golongan obat GLP-1 reseptor agonis. Itu nama sebenarnya ada Exenatib dengan nama merek beta untuk sediaannya itu Sukutan Solution. Keparasitannya 10 mikrogram per 0,06 mili, 5 mikrogram per 2 mili. Dan untuk dosisnya 5 mikrogram setelah sebutan 2 kali sehari, diberikan 60 menit sebelum makan, bisa pagi dan sore. Untuk efek sampingnya sendiri itu ada gangguan pencernaan, mual, muntah, diare, sembelit,
gatal, dan ada benjolan kecil di tempat suntikan. Untuk interaksi obatnya sendiri itu penggunaan bersama dengan halothane, penurunan bersama dengan insulin, sekretagogues dapat meningkatkan resiko hipoglikemia. Dan selanjutnya ada obat liraglutid, itu nama mereknya ada Victoza, dan sediaannya Prevalent Pen, itu kekuatannya 6 mg per mili, 1,2 mg per mili, dan untuk dosisnya itu untuk DND kedua 0,6 mg 10 sekali sehari, dan untuk efek sampingnya ada mual, muntah, diare, sakit perut, pusing, dan nafsu makan menurun. Dan untuk interaksi obatnya itu hindari kombinasi obat dengan dexaproten dan capivasertib. Dan selanjutnya ada obat lixisenate, itu mereknya ada Dixin, itu penyediaannya injeksi dengan kekuatan 100 unit per mili. Untuk dosisnya itu 10 mikrogram sekali sehari. Untuk efek sampingnya ada mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, dan hipoglikemia, gula darah rendah. Dan selanjutnya itu ada interaksi obatnya dengan obat sulfonylurea seperti glibenclamide, glipizid, serta beberapa hormon dan obat lain seperti acetaminophen. Selanjutnya ada obat endokrin. Nah, yang pertama ada golongan 5 alpha reductase inhibitor, nama generiknya itu ada dutasteride, nama mereknya Avodart, untuk sediaannya kapsul, kekuatan sediaannya 0,5 mg, dan untuk dosisnya 1 kapsul diberikan 1 kali sehari. Dan efek sampingnya itu ada impotensi, pusing, gangguan ejakulasi, dan gangguan payudara. Ada ruam juga. Dan untuk interaksi obatnya itu meningkatnya kadar obat dalam darah, peningkatan AUC, serta penurunan kadar cyanida obat jika diberikan bersama dengan cimetidine. Nah, yang selanjutnya ada golongan obat glucocorticoid, nama generiknya ada prednison, nama dagangnya ada Rayos Deltrason. Untuk kedosdiannya Rayos itu tablet kekuatan 2,5 mg, dan yang Deltrason itu larutan oral dengan kekuatan 20 mg. Dosisnya 5-60 mg per hari secara oral. Dan untuk efek sampingnya itu ada peningkatan kabur, penurunan jumlah urin, pusing, tidak jantung, tidak teratur, sakit kepala. Untuk interaksi obatnya dengan aspirin, salmeterol, furosemid, metoprolol. Selanjutnya ada golongan adrenal corticosteroid inhibitor. Untuk nama generiknya ada levoketoconazole, dan nama mereknya itu Retorlev, dengan pendosaan tablet kekuatan 150 mg, dan untuk dosisnya itu 150 mg 2 kali sehari. Dan efek sampingnya itu ada kelelahan, perdarahan, eritema, nyeri kepala, nyeri perut. Dan untuk interaksinya itu dengan allopurinol dapat meningkatkan cedera hati. Dan selanjutnya ada golongan obat anti androgen, itu ada ketoconazole, nama mereknya itu ada Erazol,
Ketersediaan tablet dengan kekuatan 200 mg dan untuk dosisnya itu 200 mg sekali sehari. Yang efek sampingnya itu hepatotoksitas, gagal hati, mual, sakit perut, iritasi. Dan untuk interaksi obatnya itu dengan obat statin, warfarin, benzodiazepin, serta obat yang menyebabkan prolongasi. Selanjutnya ada golongan obat growth hormone. Itu ada somastropin, obat mereknya itu ada genotropin dengan ketersediaan injeksi kekuatan 5 mg. Untuk dosisnya sendiri itu 0,16 mg per kilogram hingga 0,24 mg per kilogram. Untuk efek sampingnya sendiri itu ada darah dalam urin, kesemutan, mual dan muntah. Untuk interaksi obatnya itu dengan pil KB, dengan obat diabetes dan obat steroid. Selanjutnya ada golongan antidiuretik hormon. Itu nama generiknya ada desmopressin. Nama mereknya itu ada minirin dengan ketersediaan tablet kekuatan 0,1 mg. Untuk dosisnya ada 0,05 mg 2 kali sehari atau 1 sampai 2 mikrogram karena 2 kali sehari. Untuk efek sampingnya sendiri ada sakit kepala, mual, panas, bingungan, kantuk, demam, kejang, dan sesak. Untuk interaksinya sendiri ada penggunaan obat dengan prednison, prednisolon, dan parametasone itu tidak disarankan. Selanjutnya ada golongan obat gonadotropin reversing. Itu nama jenisnya ada elagolix. Nama mereknya Rilisa dengan ketersediaan tablet kekuatan 150 dan 200 mg. Dosisnya 100 mg sekali sehari. Dan efek sampingnya sendiri itu ada pikiran untuk bunuh diri dan suasana hati yang memburuk. Untuk interaksi obatnya sendiri, elagolix dapat menurunkan kadar dalam darah yang membuat obat ini kurang efektif. Selanjutnya ada golongan estrogen reseptor antagonis. Itu nama sebenarnya ada elaxentran. Nama mereknya Orsedu. Dosisnya tablet kekuatan 86 mg dan untuk dosisnya 345 mg sekali sehari bersama makan. Untuk efek sampingnya sendiri ada dari otot, mual, muntah, sakit kepala, diare, anemia. Untuk interaksi obatnya dengan abametamid meningkatkan konsentrasi elagxentran. Yang selanjutnya ada golongan antitiroid. Nama jenisnya ada propiltimorosil. Nama mereknya itu ada Rosmitix. Dosisnya ada tablet kekuatan 100 mg. Untuk dosisnya anak-anak 5-7 mg atau 150 sampai 200 mg setiap 8 jam. Untuk efek sampingnya sendiri itu ada mengantuk, demam, pusing, sakit kepala, ruam, dan penambahan berat badan. Untuk interaksi obatnya itu ada peningkatan efek antikoagulan, misalnya komarin dan heparin. Dan selanjutnya ada golongan yang tadi itu masih ada nama obatnya ada carbimazole. Itu nama mereknya ada
kazol, pendosisnya tablet kecepatan 5 mg, dan untuk dosisnya itu anak-anak 15 mg setiap hari. Untuk dewasa 20 sampai 60 mg. Dan efek sampingnya itu ada mual, sakit kepala, pusing, ruam kulit, dan gatal. Dari sendi juga. Dan untuk interaksi obatnya itu dapat meningkatkan kadar koagulan, meningkatkan kadar serum